Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah industri dan produk halal. Saya akan menjelaskan materi tentang kemasan. Kemasan merupakan suatu ilmu atau seni dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan, atau dijajakan, atau bisa juga suatu proses produksi yang bertujuan untuk mengemas. Nah, kemasan itu merupakan suatu pelindung yang bisa untuk ketika produk itu untuk dikirim atau disimpan, kemasan menjadi pelindungnya seperti itu agar barang tersebut tidak rusak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada 4 sasaran pengemasan yang dipertimbangkan, yaitu ada 4 sasaran kemasan yang dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kemasan harus melindungi produk. Kemasannya itu harus tertutup sehingga produk di dalamnya terlindungi. Yang kedua, kemasan harus ekonomis. Kemasan harus ekonomis ini tidak menambahkan biaya yang besar seperti itu. Yang ketiga, kemasan harus memungkinkan konsumen menyimpan dan menggunakannya. Jadi kemasan itu memungkinkan ketika konsumen membelinya, ketika disimpan produk yang di dalamnya tidak rusak seperti itu. Yang keempat, kemasan secara efektif dapat digunakan untuk mempromosikan produk pada konsumen. Kemasannya itu bisa dikenal oleh konsumen sehingga mudah diingat seperti itu ya. Selanjutnya, pengemasan pangan. Pengemasan pangan ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam mengawetkan bahan pangan atau makanan dengan menggunakan bahan-bahan pembungkus tertentu. Peranan pengemasan dalam pengawetan pangan adalah ada 4. Yang pertama, mempertahankan bahan dalam keadaan higienis. Yang kedua, mengurangi terbuangnya bahan selama distribusi. Yang ketiga, mempertahankan gizi. Yang keempat, sebagai alat penakar. Itulah peran-peran pengemasan ya. Selanjutnya, pemberian label pada pengemasan. Jadi pada bungkus pengemasan itu ada labelnya. Memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, mengidentifikasikan isi. Jadi melindungi isi atau jenis dan jumlahnya. Yang kedua, mengidentifikasikan merek pembuatannya dan kualitas produk. Yang ketiga, menambah daya tarik konsumen untuk membeli. Yang keempat, sebagai petunjuk bagi pembeli bagaimana seharusnya menggunakan produk tersebut. Jadi yang pertama tadi dapat melindungi jenisnya. Yang kedua, merek pembuatan adanya merek itu membuat kualitas produk tersebut lebih baik gitu. Yang ketiga, menambah daya tarik. Adanya kemasan yang menarik bisa menambah daya tarik konsumen untuk membelinya. Selanjutnya, kemasan memberi perlindungan terhadap produk yang dikemas selama pengapalan, distribusi, penyimpanan, dan pemasaran sehingga dapat diangkut pada tempat-tempat jauh dan disimpan untuk jangka waktu yang lama. Perlindungan diberikan terhadap yang pertama, kerusakan kimia. Yang kedua, kerusakan mikrologi. Yang ketiga, kerusakan fisik. Yang keempat, iklim sekitar. Kemasan ini bisa memberi perlindungan terhadap barang produksi tadi ya. Terutama dari kayak bahan-bahan kimia seperti dan juga cuaca. Jadi kemasan itu dapat melindungi produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi pengemasan. Yang pertama yakni berdasarkan kemasan frekuensi pemakaian. Kemasan yang berdasarkan frekuensi pemakaian yakni kemasan yang sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton, dus, makanan kaleng, dan lain sebagainya. Kemasan yang sekali pakai itu seperti itu ya, seperti plastik makanan Indomie dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya kemasan berdasarkan struktur sistem kemasan. Nah, klasifikasi pengemasan selanjutnya yaitu berdasarkan struktur sistem kemas. Yang pertama, kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, kaleng, susu, botol minum, bungkusan, tempe, dan lain sebagainya. Kemasan sekunder, nah, yakni ada 3. Pertama, kemasan primer, yang kedua, kemasan sekunder, yang ketiga, kemasan tersier dan quarter. Nah, kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Selanjutnya, kemasan tersier yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier, umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Nah, jadi kemasan tersier ini kemasan di berlapis-lapisnya kemasan gitu. Misalnya udah pertama itu kemasan primer dulu, udah dibungkus dengan kemasan primer, langsung kemasan sekunder, selanjutnya kemasan tersier. Jadi ada 3 tahap itu. Kemasan tersier itu ketika barang akan didistribusikan ke misalnya ke kota lain gitu, agar barang produksi tadi tidak rusak. Selanjutnya, kemasan berdasarkan sifat kekuatan bahan kemas. Nah, yang pertama yaitu kemasan fleksibel, yaitu bila bahan kemas mudah dilenturkan, misalnya plastik, kertas, foil. Yang kedua, kemasan kaku, yaitu bila bahan kemasan bersifat keras. Yang ketiga, kemasan semi kaku, semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel. Nah, jadi ada kemasan yang berdasarkan sifatnya. Jadi tergantung bendanya ya. Kalau fleksibel itu yang lentur. Nah, kalau yang kemasan kaku itu bahan-bahan yang tidak lentur, yang keras kayak gitu. Kalau semi kaku dan semi fleksibel yaitu kemasan yang barang produksinya tuh yang ada lentur dan juga padat gitu ya. Selanjutnya, kemasan berdasarkan sifat perlindung terhadap lingkungan. Nah, ada 3. Yang pertama, kemasan hermetis. Yang kedua, kemasan tahan cahaya. Yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi. Nah, yaitu kemasan hermetis, yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng dan botol gelas. Nah, jadi itu kemasan yang tidak dapat dilalui oleh gas. Yang kedua, kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, foil. Yang ketiga, kemasan tahan suhu. Nah, jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemasaran. Selanjutnya, kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Nah, kemasan yang berdasarkan tingkat kesiapan pakai itu ada 2. Yang pertama, wadah siap pakai. Yang kedua, wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan. Nah, wadah siap pakai yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, wadah siap dirakit atau disebut wadah lipatan ya. Nah, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan di silinder fleksibel. Selanjutnya, fungsi kemasan. Nah, berdasarkan fungsi kemasan, modern dibagi menjadi 6. Jadi berdasarkan fungsinya, kemasan itu memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi proteksi. Nah, yang kedua, fungsi pengelompokan, penempatan, dan penyimpanan. Yang ketiga, fungsi keamanan. Yang keempat, fungsi informasi. Yang kelima, fungsi kemudahan fisik. Yang keenam, fungsi marketing. Nah, selanjutnya ada 4 peranan kemasan sebagai suatu alat pemasaran. Jadi kemasan itu memiliki peranan dalam pemasaran. Yang pertama, peranan swalayan. Yang kedua, kemakmuran konsumen. Yang ketiga, citra perusahaan dan merek. Yang keempat, peluang inovasi. Nah, selanjutnya
dalam kemasan itu ada 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Jadi apa sih alasannya kemasan itu kok diperlukan? Nah, di sini ada 3. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran keamanan. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan laba. Nah, jadi dengan adanya kemasan itu memenuhi sasaran keamanan. Jadi kita tuh kalau kita memproduksi suatu barang, kalau kemasannya rapi dan melindungi produksi yang di dalam, sehingga kita aman gitu untuk mengirim barang tersebut dari satu daerah ke daerah lainnya. Yang kedua, melaksanakan program pemasaran perusahaan. Jadi kalau kemasannya rapi dan menarik, pemasarannya akan lebih mudah dikenal masyarakat atau konsumen ya. Jadi selanjutnya meningkatkan laba. Kalau meningkatkan laba itu jika banyak konsumen yang tertarik dengan barang yang kita produksi dengan adanya kemasan yang menarik, maka laba kita akan besar. Selanjutnya, fungsi kemasan harus menampilkan sejumlah faktor penting sebagai berikut. Nah, faktor pengamanan yang pertama yaitu faktor pengamanan, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor pendistribusian, yang keempat faktor komunikasi, yang kelima faktor ergonomikasi, yang kelima faktor ergonomik, yang keenam faktor statistik, yang ketujuh faktor identitas. Nah, selanjutnya syarat label pangan. Nah, jadi kalau kita suatu kemasan yang untuk suatu pangan itu ada syaratnya. Yang pertama, ketentuan umum. Nah, dalam ketentuan umum ini ada tulisan huruf Latin atau angka Arab bahasa Indonesia, kecuali ada padanan atau eksperi ke luar negeri. Tidak mudah lepas. Jadi label gitu, label yang ada di kemasan itu tidak mudah lepas. Harus benar, tidak menyesatkan. Jadi tidak ada label yang bohong gitu, harus benar lah. Selanjutnya, label pangan secara umum ditentukan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada di dalam dan atau dikemas pangan. Nah, jadi kalau orang yang mau memproduksi sesuatu yang akan dimasukkan negara Indonesia, maka labelnya itu harus tercantum gitu ya. Yang kedua, pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasan. Jadi labelnya tuh harus melekat, tidak mudah lepas gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi label. Nah, fungsi label dalam suatu kemasan itu yang pertama identitas produk. Nah, jadi kalau ada label di suatu kemasan itu merupakan suatu identitas produk. Jadi mudah dikenal oleh para konsumen. Yakni dengan di dalam identitas itu memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang dikemas. Yang kedua, yaitu bahan yang diproduksi yang sudah dikemas itu seperti apa. Yang kedua, cara menggunakannya bagaimana dan cara menangankan produk, tanggal kadaluarsa, sehingga orang yang mengkonsumsi atau memakainya itu tidak melampaui batas kadaluarsa lah gitu. Komposisi produk, ukuran, volume, bobot, siapa produsennya, lokasi produksi, customer, cara penanganannya, identifikasinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membantu penjualan produk. Kemasan menjadi promosi bagi produk, aspek pemasaran. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kemasan itu bisa membantu produksi tersebut dalam pemasarannya. Apabila kemasannya menarik, maka akan membuat konsumen jadi tertarik, seperti itu. Selanjutnya, pemenuhan peraturan perundang-undang. Nah, jadi dalam kemasan itu harus ada perizinannya ya, perizinan produksinya, seperti itu menurut saya. Nah,
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.